Selamat pagi anak ibu semuanya, semoga anak ibu dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam materi tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang patut kami sembah, melalui putramu Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati, budi, dan pikiran kami agar semakin mengenal kehendak-Mu melalui perumpamaan Yesus yang diwartakan kepada kami hari ini. Ya Allah, tuntunlah kami di dalam pelajaran ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, setelah kita disegarkan oleh doa pagi pada hari ini, semoga menambah semangat anak ibu dalam belajar. Tentang perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan seorang penabur bisa kita baca dalam kitab Matius 13 ayat 1 sampai dengan 13. Berikutnya perumpamaan gandum dan ilalang. Bisa kita buka dalam kitab Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Dan perumpamaan tentang harta terpendam dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan 51. Yang dimaksud penabur adalah Yesus sendiri yang mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan benih yaitu sabda Allah. Sabda Allah itulah yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, penuh kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Benih yang ditaburkan jatuh di berbagai tempat, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, dan di semak berduri, dan juga ada di tanah yang baik. Dan perumpamaan tentang gandum dan ilalang melambangkan bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika orang dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuang kejahatan. Perumpamaan tentang harta terpendam memiliki makna bahwa perumpamaan tentang harta terpendam adalah kerajaan Allah yang merupakan hal yang utama sehingga kita harus memperjuangkannya secara penuh, bahkan rela meninggalkan hal-hal lain demi kerajaan Allah. Anak ibu yang terkasih, di sini ibu akan memberikan contoh dari perumpamaan Yesus. Contohnya seorang penabur itu adalah untuk menegakkan kerajaan Allah. Betapapun ada yang kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan oleh manusia. Contoh dari perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kerajaan Allah seumpamanya benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah itu terbentuk. Contoh dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum adalah tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran
serta kasih sayang mendorong yang jahat menjadi baik. Kemudian tentang contoh perumpamaan harta terpendam. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Nah, baiklah anak ibu, demikianlah materi kita lewat video daring yang singkat ini. Di sini ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita. Pewartaan Yesus dengan kata-kata melalui perumpamaan sungguh mudah dimengerti sehingga membawa damai dan sukacita. Sebagai murid Kristus, kita juga diajak untuk turut mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui kata-kata dan ucapan kita. Baiklah anak ibu yang terkasih, di sini ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yang pertama adalah siapa yang dimaksud penabur pada perumpamaan yang pertama. Kedua, apa yang dimaksud dengan benih? Tiga, di mana saja benih yang ditaburkan itu jatuh? Empat, apa pesan yang hendak Yesus sampaikan melalui perumpamaan tentang gandum dan ilalang dan perumpamaan tentang harta terpendam? Nah, baiklah anak ibu yang terkasih, semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Salam anak ibu. Kita tutup dengan membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.